Awal Jakarta, dari Pelabuhan Sunda Kelapa ke Kota Batavia. Pagi itu matahari baru saja muncul di atas langit Jakarta. Udara lembab khas kota pesisir terasa menyelimuti kawasan kota tua yang mulai ramai oleh wisatawan dan pedagang kecil. Di antara bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial, seorang pemuda bernama Raka Pratama berjalan perlahan sambil membawa buku catatan dan kamera kecil. Raka adalah mahasiswa sejarah yang sedang mengerjakan penelitian tentang perjalanan Jakarta menjadi kota metropolitan. Baginya, Jakarta bukan hanya kumpulan gedung tinggi dan jalan macet. Kota ini menyimpan cerita panjang yang membentang ratusan tahun ke belakang. Langkahnya berhenti di depan Museum Sejarah Jakarta. Bangunan besar berwarna putih itu berdiri megah, seolah menjadi saksi dari berbagai peristiwa penting yang pernah terjadi di kota ini. Di dekat pintu museum, seorang pria tua sedang menyapu halaman. Rambutnya sudah memutih, namun gerakannya masih sigap. "Selamat pagi, Pak," sapa Raka ramah. Pria tua itu tersenyum. "Pagi. Mau meneliti sejarah lagi?" Raka mengangguk. Ia sudah beberapa kali bertemu dengan pria itu sebelumnya. Namanya Pak Wiryo, penjaga arsip yang telah bekerja di kawasan kota tua selama puluhan tahun. "Pak, saya ingin tahu tentang Jakarta sebelum menjadi kota besar seperti sekarang," kata Raka. Pak Wiryo tersenyum kecil, lalu menunjuk ke arah utara. "Kalau kamu ingin tahu awal Jakarta, kamu harus mulai dari sana. Sunda Kelapa." Beberapa jam kemudian, Raka dan temannya Sari berdiri di tepi pelabuhan Sunda Kelapa. Deretan kapal pinisi kayu terlihat bersandar, sementara para pekerja pelabuhan memindahkan barang dengan penuh semangat. Sari memandang ke arah laut. "Sulit membayangkan tempat ini dulu adalah pusat perdagangan besar," katanya. Raka membuka buku catatannya. Pada abad ke-15, tempat ini adalah pelabuhan utama kerajaan Sunda. Namanya Sunda Kelapa. Pedagang dari Arab, India, dan Tiongkok datang ke sini. Angin laut bertiup pelan, membawa aroma garam dan kayu basah dari kapal-kapal tua. Raka mencoba membayangkan bagaimana suasana tempat ini ratusan tahun lalu. Kapal-kapal besar dari berbagai negara berlabuh. Para pedagang berbicara dalam berbagai bahasa. Rempah-rempah, kain, dan barang dagangan berpindah tangan. Namun semuanya berubah pada tahun 1527. Raka menatap laut sambil berkata pelan. Pada tahun itu, pasukan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fatahillah berhasil merebut pelabuhan ini dari Portugis. Sari mengangguk. "Dan namanya berubah menjadi Jayakarta, kan?" "Benar," jawab Raka. "Jayakarta berarti kemenangan yang sempurna." Nama itu menandai awal babak baru bagi kota kecil di pesisir utara Jawa ini. Namun perjalanan kota ini belum berhenti. Sekitar 1 abad kemudian, bangsa Belanda datang melalui perusahaan dagang VOC. Mereka melihat potensi besar Jayakarta sebagai pusat perdagangan. Pada tahun 1619, VOC menghancurkan Jayakarta dan membangun kota baru yang mereka beri nama Batavia. Raka dan Sari kembali ke kawasan kota tua menjelang sore. Cahaya matahari senja membuat bangunan-bangunan kolonial terlihat semakin dramatis. "Batavia dulu disebut sebagai Ratu dari Timur," kata Pak Wiryo ketika mereka bertemu kembali di halaman museum. "Kenapa?" tanya Sari penasaran. "Karena Batavia menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara," jawab Pak Wiryo. "Di kota ini, Belanda membangun kanal-kanal seperti di Amsterdam, benteng pertahanan, gudang rempah, dan kantor dagang. Namun kehidupan di Batavia tidak selalu indah. Penyakit malaria sering menyerang penduduk. Lingkungan kota yang penuh kanal kotor membuat banyak orang sakit. Meski begitu, Batavia tetap berkembang sebagai pusat perdagangan internasional." Raka menatap bangunan tua di sekelilingnya. Ia membayangkan para pedagang Eropa berjalan di jalan batu, kereta kuda melintas, dan kapal dagang memenuhi pelabuhan. Dari sebuah pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa, tempat ini berubah menjadi kota kolonial besar bernama Batavia. Dan perjalanan itu masih akan terus berlanjut. Raka menutup buku catatannya. "Ini baru awal cerita Jakarta," katanya. Sari tersenyum. "Kalau begitu, kita masih punya perjalanan sejarah yang sangat panjang." Matahari perlahan tenggelam di balik bangunan kota tua. Namun kisah Jakarta baru saja dimulai. Batavia, kota kolonial yang menjadi pusat perdagangan. Keesokan paginya, Raka kembali datang ke kawasan kota tua Jakarta.
Langit tampak cerah, dan halaman museum sudah mulai dipenuhi wisatawan. Suara sepeda ontel yang disewakan kepada turis terdengar berderit di atas batu-batu jalan yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Raka duduk di bangku kayu di bawah pohon besar sambil membuka buku catatannya. Ia masih memikirkan cerita Pak Wiryo tentang perubahan Jayakarta menjadi Batavia. Tak lama kemudian, Sari datang sambil membawa 2 gelas kopi dari kedai kecil di sudut taman. "Sepertinya kamu belum berhenti memikirkan Batavia," kata Sari sambil menyerahkan kopi. Raka tersenyum. Bagaimana mungkin berhenti? Kota ini pernah menjadi salah satu kota paling penting di Asia. Sari duduk di sampingnya. "Ceritakan lagi," katanya. Raka menatap bangunan tua di depannya sebelum mulai berbicara. Setelah tahun 1619, VOC benar-benar mengubah kota ini. Mereka membangun Batavia seperti kota di Eropa. Ia menunjuk ke arah kanal kecil yang masih tersisa di dekat museum. Dulu Batavia penuh dengan kanal. Belanda menirunya dari kota Amsterdam. Di sepanjang kanal itu berdiri rumah-rumah besar milik pejabat VOC, gudang rempah-rempah, kantor dagang, dan benteng pertahanan. Kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia datang silih berganti ke pelabuhan Sunda Kelapa. Mereka membawa barang-barang dari Eropa dan kembali dengan muatan rempah-rempah dari Nusantara. "Bayangkan saja," kata Raka, "lada, pala, cengkeh, semuanya pernah melewati pelabuhan ini." Sari mengangguk pelan. "Jadi Batavia benar-benar pusat perdagangan dunia waktu itu?" "Benar," jawab Raka. "Bahkan banyak orang menyebut Batavia sebagai permata VOC di timur." Namun kehidupan di Batavia tidak hanya tentang perdagangan. Di balik bangunan megah dan aktivitas pelabuhan yang ramai, kehidupan masyarakat sangat beragam. Orang Belanda, Tionghoa, Arab, dan penduduk pribumi hidup berdampingan, meskipun dalam sistem sosial yang tidak setara. Pak Wiryo yang sejak tadi mendengar percakapan mereka tiba-tiba ikut berbicara. "Dulu Batavia juga terkenal sebagai kota yang keras," katanya. Raka menoleh. "Kenapa begitu, Pak?" Pak Wiryo menarik napas pelan. "Karena banyak konflik terjadi di sini. Salah satu yang paling terkenal adalah peristiwa pembantaian orang Tionghoa tahun 1740. Sari tampak terkejut. "Serius?" Pak Wiryo mengangguk. "Ribuan orang Tionghoa terbunuh saat kerusuhan itu terjadi. Sejak saat itu, kawasan Glodok menjadi pusat permukiman masyarakat Tionghoa." Raka mencatat hal itu dengan serius. Sejarah memang tidak selalu indah. Ada kejayaan, tetapi juga penderitaan. Menjelang siang, mereka berjalan menuju sebuah kafe kecil di sudut kota tua. Dari jendela kafe, Raka memandang ke arah bangunan-bangunan kolonial yang berdiri kokoh. "Batavia dulu memang maju," katanya, "tapi kota ini juga punya masalah besar." "Apa?" tanya Sari. "Penyakit," jawab Raka. "Batavia dikenal sebagai kota yang penuh kanal dan rawa. Air yang tergenang menjadi tempat berkembangnya nyamuk malaria. Banyak orang Eropa yang datang ke Batavia justru jatuh sakit dan meninggal. Karena itu Batavia pernah dijuluki kuburan orang Eropa di timur," jelas Raka. Sari menghela napas. Sulit membayangkan tempat ini dulu seperti itu. Pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai memindahkan pusat kota ke arah selatan, ke daerah yang lebih sehat. Wilayah seperti Weltevreden, yang kini dikenal sebagai Menteng dan Gambir, mulai berkembang. Di sana dibangun taman-taman luas, gedung pemerintahan, dan kawasan perumahan baru. Raka menutup buku catatannya. "Perpindahan pusat kota ini penting," katanya. "Kenapa?" "Karena dari sinilah Jakarta modern mulai terbentuk." Sore hari mulai datang. Matahari menurunkan cahayanya perlahan, menyinari halaman luas kota tua. Raka berdiri dan memandang sekelilingnya. "Batavia mungkin sudah lama hilang," katanya pelan, "tetapi jejaknya masih ada di setiap sudut kota ini." Pak Wiryo tersenyum. "Dan cerita itu belum selesai." Raka mengangguk. Ia tahu perjalanan kota ini masih panjang. Dari Batavia kolonial, menuju kota bernama Jakarta yang kelak menjadi pusat kehidupan Indonesia. Dan perubahan besar itu akan dimulai saat Indonesia memasuki masa perjuangan kemerdekaan. Jakarta di masa kemerdekaan, kota yang bangkit dari perubahan. Beberapa hari setelah percakapan mereka di kota tua, Raka dan Sari kembali melanjutkan perjalanan riset mereka.
Kali ini mereka berada di kawasan Menteng, sebuah wilayah yang dulu dikenal sebagai daerah elit pada masa kolonial. Jalanan Menteng dipenuhi pepohonan tua yang rindang. Rumah-rumah bergaya kolonial masih berdiri dengan kokoh, seolah menyimpan cerita panjang tentang masa lalu Jakarta. Raka berdiri di depan sebuah bangunan tua sambil memegang buku catatannya. Tempat ini dulu termasuk kawasan penting pada masa akhir Batavia, katanya. Sari melihat sekeliling dengan rasa penasaran. Sulit membayangkan kota ini pernah mengalami masa-masa perang. Raka mengangguk pelan. Perubahan besar mulai terjadi pada awal abad ke-20. Saat itu, semangat nasionalisme mulai tumbuh di berbagai kota di Indonesia, termasuk Batavia. Di kota inilah organisasi-organisasi pergerakan mulai bermunculan. Para pelajar, intelektual, dan tokoh pergerakan berkumpul, berdiskusi, dan menyusun rencana untuk memperjuangkan kemerdekaan. Batavia yang sebelumnya dikenal sebagai pusat pemerintahan kolonial perlahan berubah menjadi tempat lahirnya gagasan kebangsaan. Raka dan Sari kemudian duduk di bangku taman kecil di Menteng. Angin siang bertiup lembut membawa suasana tenang. Lalu datanglah masa yang paling sulit, kata Raka pelan. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Batavia pun berganti nama menjadi Jakarta. Nama itu diambil dari kata Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Sari mengangguk. Jadi sejak saat itu nama Jakarta mulai digunakan. Ya, jawab Raka. Walaupun saat itu masih dalam masa pendudukan Jepang. Namun masa pendudukan Jepang tidaklah mudah. Banyak rakyat mengalami kesulitan hidup. Bahan makanan terbatas, pekerjaan dipaksakan, dan kehidupan menjadi semakin berat. Meskipun begitu, masa itu juga memicu munculnya semangat perjuangan yang lebih besar. Sore hari, Raka dan Sari memutuskan untuk mengunjungi rumah seorang lelaki tua yang dikenalkan oleh Pak Wiryo. Rumah itu berada tidak jauh dari kawasan Menteng. Ketika pintu dibuka, seorang pria tua dengan rambut putih menyambut mereka dengan senyum hangat. Namanya Kakek Hasan. Ia adalah salah satu saksi hidup masa-masa awal Jakarta setelah kemerdekaan. Masuklah, kata Kakek Hasan ramah. Ruang tamunya sederhana, namun dindingnya dipenuhi foto-foto lama Jakarta. Raka memandang foto hitam putih yang memperlihatkan jalanan Jakarta pada tahun 1940-an. Kakek tinggal di Jakarta sejak masa itu? Tanya Raka. Kakek Hasan tersenyum sambil mengangguk. Saya masih kecil saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 terjadi. Sari terlihat semakin tertarik. Bagaimana suasananya waktu itu, Kek? Kakek Hasan menatap jauh, seolah kembali ke masa lalu. Jakarta waktu itu penuh harapan, tetapi juga penuh ketegangan. Ia menceritakan bagaimana berita kemerdekaan menyebar dengan cepat dari rumah ke rumah. Orang-orang berkumpul di jalanan, saling memberi kabar bahwa Indonesia akhirnya merdeka. Namun perjuangan belum selesai. Tentara Jepang masih berada di Jakarta, dan tak lama kemudian pasukan sekutu datang untuk mengambil alih situasi. Banyak pemuda turun ke jalan, kata Kakek Hasan. Jakarta berubah menjadi kota perjuangan. Bendera merah putih berkibar di berbagai sudut kota. Para pemuda berusaha mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Raka mencatat setiap cerita dengan penuh perhatian. Setelah itu Jakarta langsung menjadi ibu kota, tanyanya. Kakek Hasan menggeleng. Tidak langsung. Pada masa revolusi, ibu kota sempat berpindah ke Yogyakarta. Namun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, Jakarta kembali ditetapkan sebagai ibu kota negara. Sejak saat itu, Jakarta memasuki babak baru. Kota yang dulu dikenal sebagai Batavia kini menjadi pusat pemerintahan negara Indonesia yang merdeka. Malam mulai turun ketika Raka dan Sari berpamitan. Lampu-lampu jalan di Menteng menyala satu persatu, menerangi jalanan yang tenang. Saat mereka berjalan menuju kendaraan, Sari berkata pelan, Jakarta ternyata sudah melalui begitu banyak perubahan. Raka mengangguk. Dari pelabuhan kecil, menjadi kota kolonial, lalu menjadi pusat perjuangan kemerdekaan. Ia menatap ke arah pusat kota yang lampunya terlihat dari kejauhan. Tapi perubahan terbesar Jakarta justru akan terjadi setelah ini. Sari menoleh penasaran. Maksudmu? Raka tersenyum.
Ketika para pemimpin Indonesia mulai membangun Jakarta menjadi simbol negara baru. Gedung-gedung besar, jalan raya luas, dan monumen megah akan mulai dibangun. Jakarta akan berubah dengan sangat cepat, dari kota perjuangan menjadi kota modern yang terus berkembang. Dan perjalanan menuju kota metropolitan pun akan segera dimulai. Transformasi Jakarta di era pembangunan, dari kota lama menjadi ibu kota modern. Beberapa hari setelah bertemu kakek Hasan, rasa penasaran Raka tentang perubahan Jakarta justru semakin besar. Ia merasa cerita tentang masa kemerdekaan hanyalah awal dari perubahan besar yang akan mengubah wajah kota ini. Pagi itu, Raka dan Sari berdiri di sebuah tempat yang sangat terkenal di Jakarta, Monumen Nasional atau yang lebih dikenal dengan Monas. Lapangan luas di sekeliling monumen dipenuhi orang-orang yang berolahraga, wisatawan yang berfoto, dan pedagang kaki lima yang menjajakan makanan. Raka menatap puncak Monas yang berkilau terkena sinar matahari. Sulit dipercaya bahwa tempat ini dulu hanyalah lapangan kosong, katanya. Sari memandang ke sekeliling kawasan Gambir yang kini dipenuhi gedung pemerintahan dan jalan raya besar. Jakarta benar-benar berubah setelah Indonesia merdeka, ya? Raka mengangguk. Terutama pada tahun 1960-an. Ia membuka buku catatan yang sudah hampir penuh dengan tulisan. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Jakarta mulai dibangun sebagai simbol kebanggaan bangsa. Presiden pertama Indonesia itu memiliki visi besar. Ia ingin Jakarta menjadi kota modern yang dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang kuat dan maju. Banyak proyek besar dimulai pada masa itu. Monumen Nasional dibangun sebagai simbol perjuangan rakyat Indonesia. Selain itu, berbagai bangunan penting juga didirikan di Jakarta. Hotel besar, stadion olahraga, jalan raya luas, dan gedung-gedung modern mulai muncul di berbagai sudut kota. Sari menunjuk ke arah jalan besar yang terlihat dari kejauhan. Apakah itu yang disebut jalan protokol? Raka tersenyum. Ya, salah satunya adalah Jalan Sudirman dan Tamrin. Jalan itu dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan bisnis Jakarta. Gedung-gedung perkantoran mulai berdiri di sepanjang jalan tersebut. Perubahan Jakarta mulai terasa sangat cepat. Menjelang siang, mereka kembali menemui Pak Wiryo di Kota Tua untuk menceritakan hasil riset mereka. Pak Wiryo mendengarkan dengan penuh perhatian. Jakarta memang berubah sangat cepat setelah kemerdekaan, katanya. Tapi perubahan paling besar terjadi pada tahun 1970-an. Kenapa? Tanya Sari. Pak Wiryo tersenyum. Karena saat itu Jakarta dipimpin oleh seorang gubernur yang sangat berani mengambil keputusan. Namanya Ali Sadikin. Raka langsung menulis nama itu di bukunya. Ali Sadikin menjadi gubernur Jakarta pada akhir tahun 1960-an. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan penuh ide. Pada masa pemerintahannya, Jakarta mengalami transformasi besar. Banyak jalan diperlebar, jembatan dibangun, dan berbagai fasilitas kota mulai diperbaiki. Pasar-pasar tradisional ditata ulang, taman kota dibangun, dan berbagai pusat hiburan mulai berkembang. Jakarta mulai menjadi kota yang hidup siang dan malam, kata Pak Wiryo. Namun pembangunan besar-besaran itu juga membawa tantangan baru. Penduduk dari berbagai daerah di Indonesia datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Jumlah penduduk meningkat dengan cepat. Daerah-daerah baru mulai berkembang di pinggiran kota. Sore hari, Raka dan Sari berjalan melewati kawasan pusat kota yang semakin ramai. Bus kota, mobil, dan sepeda motor memenuhi jalan raya. Gedung-gedung tinggi mulai bermunculan di antara bangunan lama. Sekarang aku mulai mengerti, kata Sari. Mengerti apa? Kenapa Jakarta bisa berubah menjadi kota sebesar ini? Raka menatap lalu lintas yang padat. Karena kota ini selalu menarik orang dari berbagai tempat. Jakarta bukan hanya ibu kota negara. Kota ini menjadi pusat ekonomi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Semua orang datang dengan harapan yang sama, mencari masa depan yang lebih baik. Saat matahari mulai tenggelam, mereka berdiri di sebuah jembatan penyeberangan di kawasan Sudirman. Lampu-lampu kota mulai menyala. Gedung-gedung tinggi terlihat berkilauan di tengah langit Jakarta yang mulai gelap. Sari memandang pemandangan itu dengan kagum. Jakarta sekarang terlihat seperti kota besar di dunia. Raka tersenyum. Dan perubahan itu belum berhenti.
Ia menunjuk ke arah rel kereta modern yang melintas di kejauhan. Jakarta masih terus berkembang. Transportasi modern, gedung pencakar langit, dan pusat bisnis baru terus bermunculan. Kota ini sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih besar. Dari kota pelabuhan kecil, menjadi kota kolonial, lalu ibu kota negara merdeka. Kini Jakarta sedang melangkah menuju masa depan sebagai kota metropolitan. Dan perjalanan itu akan mencapai puncaknya pada era modern. Jakarta modern, kota metropolitan yang tak pernah berhenti bergerak. Malam itu langit Jakarta dipenuhi cahaya lampu dari ribuan gedung tinggi. Dari kejauhan, deretan pencakar langit berdiri megah seperti raksasa-raksasa baja yang menjaga kota. Di sebuah jembatan penyeberangan di kawasan Sudirman, Raka dan Sari berdiri sambil memandang lalu lintas yang tidak pernah benar-benar sepi. Mobil, bus, dan sepeda motor bergerak tanpa henti. Lampu kendaraan membentuk garis panjang cahaya yang terus mengalir seperti sungai. Jakarta benar-benar tidak pernah tidur, kata Sari pelan. Raka tersenyum sambil mengangguk. Dulu tempat ini hanyalah jalan yang dibangun pada masa awal pembangunan kota. Ia menunjuk ke arah rel kereta modern yang melintas dengan cepat di tengah jalan raya. Itu MRT Jakarta, lanjutnya. Kereta modern itu meluncur dengan halus, membawa ratusan penumpang menuju berbagai sudut kota. Transportasi seperti ini menjadi simbol perubahan Jakarta di era modern. Kota yang dulu terkenal dengan kemacetan kini mulai berusaha memperbaiki sistem transportasinya. Keesokan harinya, Raka kembali melanjutkan penelitiannya bersama Sari. Kali ini mereka mengunjungi sebuah kafe kecil yang berada di lantai atas gedung di kawasan Tamrin. Dari jendela kaca besar, mereka bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang sangat luas. Gedung-gedung tinggi berdiri di mana-mana. Pusat perbelanjaan, hotel mewah, apartemen modern, dan kantor perusahaan internasional memenuhi kawasan pusat kota. Sari memandang keluar jendela dengan takjub. Sulit membayangkan bahwa ratusan tahun lalu tempat ini hanya rawa dan pelabuhan kecil. Raka mengangguk. Jakarta telah berubah lebih dari yang bisa dibayangkan oleh orang-orang di masa lalu. Ia membuka kembali buku catatannya yang sudah hampir penuh dengan tulisan dan sketsa. Perjalanan Jakarta dimulai dari Sunda Kelapa, pelabuhan kecil yang ramai oleh pedagang dari berbagai negeri. Kemudian berubah menjadi Batavia, pusat perdagangan besar pada masa kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, kota ini berubah nama menjadi Jakarta dan menjadi ibu kota negara. Seiring berjalannya waktu, pembangunan terus dilakukan. Jalan raya diperluas, gedung-gedung modern dibangun, dan ekonomi berkembang pesat. Semua perubahan itu akhirnya membawa Jakarta menuju satu tahap baru, kota metropolitan. Sore hari, Raka dan Sari memutuskan untuk kembali ke kota tua. Tempat itulah yang menjadi awal perjalanan penelitian mereka. Saat mereka tiba, suasana kota tua masih ramai oleh wisatawan. Anak-anak bersepeda warna-warni di halaman luas, sementara para seniman jalanan memainkan musik di sudut-sudut taman. Raka berdiri di depan museum yang pertama kali ia kunjungi. Di sana, Pak Wiryo sedang duduk santai sambil membaca koran. "Bagaimana penelitianmu?" tanya Pak Wiryo sambil tersenyum. Raka duduk di sampingnya. "Saya akhirnya mengerti sesuatu tentang Jakarta," katanya. "Apakah itu?" Raka memandang bangunan tua di sekelilingnya. Jakarta bukan hanya tentang gedung tinggi atau jalan besar. Pak Wiryo mengangguk perlahan. "Lalu tentang apa?" "Jakarta adalah kota yang terus berubah." Ia menjelaskan bahwa setiap zaman meninggalkan jejaknya sendiri di kota ini. Pelabuhan Sunda Kelapa adalah awal dari semuanya. Batavia menjadi fondasi kota kolonial. Masa kemerdekaan membentuk identitas Jakarta sebagai ibu kota negara. Dan pembangunan modern mengubahnya menjadi kota metropolitan yang besar dan dinamis. Matahari mulai tenggelam di langit barat Jakarta. Cahaya senja memantul pada jendela-jendela gedung tinggi di kejauhan. Sari berdiri di samping Raka sambil melihat pemandangan itu. "Menurutmu, bagaimana Jakarta di masa depan?" tanyanya. Raka tersenyum. "Jakarta akan terus berubah." Ia membayangkan kota ini puluhan tahun ke depan. Transportasi yang semakin canggih, teknologi yang semakin maju, dan kehidupan kota yang semakin dinamis. Namun satu hal yang pasti, sejarah panjang kota ini akan selalu menjadi bagian penting dari identitasnya. Raka menutup buku catatannya untuk terakhir kalinya.
Perjalanannya meneliti sejarah Jakarta hampir selesai. Dari pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa, menjadi Batavia yang sibuk, hingga akhirnya berubah menjadi Jakarta modern yang penuh cahaya. Sebuah kota yang tumbuh bersama waktu. Sebuah kota yang menyimpan jutaan cerita. Dan seperti kehidupan para penduduknya, Jakarta akan terus berjalan, tanpa pernah benar-benar berhenti. Malam semakin larut di kota tua Jakarta. Lampu-lampu kota menyala seperti bintang yang turun ke bumi, menerangi jalanan yang telah menyaksikan ratusan tahun perjalanan sejarah. Raka berdiri sejenak sebelum pulang, menatap bangunan-bangunan tua yang dulu menjadi saksi lahirnya Batavia. Ia menyadari bahwa Jakarta bukan sekadar kota dengan gedung pencakar langit, jalanan sibuk, atau pusat bisnis yang ramai. Jakarta adalah kota yang dibangun oleh waktu, oleh perjuangan, oleh mimpi jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru negeri. Dari Sunda Kelapa, menjadi Batavia, hingga akhirnya menjadi Jakarta, kota ini terus berubah, berkembang, dan bergerak maju tanpa henti. Dan mungkin, di masa depan nanti, akan ada generasi baru yang kembali menelusuri jejak sejarahnya, menceritakan bagaimana Jakarta terus tumbuh menjadi salah satu kota metropolitan terbesar di dunia. Karena pada akhirnya, Jakarta bukan hanya sebuah kota. Jakarta adalah kisah panjang yang terus ditulis oleh waktu.